Harusnya dia ngurus rakyat di sini, bukan ngurus di kota. Beritahukan kepada kepala distrik untuk bertobat. Kapan dibangun daerah ini? Kalau tidak, anak ini akan menderita. Pikirkan ini baik-baik. Kemarin malam saya dijawab bicara masalah ini juga. Berapa persen dari anak-anak kita di Kota Sore kalau lulus SD, masuk SMP, terus SMA, terus perguruan tinggi? Yang keluar setiap tahun berapa? Yang lulus SMP berapa? Yang lulus SMA berapa? Yang lulus S1 berapa? Hitung coba itu. Data, buat data. Supaya itu dibacakan dan ditempelkan pemberitahuan itu di semua rumah. Supaya kita orang-orang Kristen, orang-orang tua di Kota Sore ini sadar berapa persen anak-anak Kota Sore, anak Yaur yang jadi dokter, yang jadi sarjana teknik, sarjana ekonomi, yang menjadi pilot misalnya, yang menjadi pedagang, yang menjadi dosen, yang menjadi jaksa, hakim, yang menjadi kapolsek, menjadi kapolres misalnya, menjadi dandim dan ramil. Berapa anak asli Yaur yang sudah menduduki kedudukan itu? Kalau belum ada yang sampai setinggi itu, berarti 40 tahun jadi kecamatan ini salah kepemimpinannya. Ayo kita pikirkan. Kalau saudara ikut rapat-rapat klasis, sampaikan ini kepada klasis. Gereja harus bertanggung jawab untuk semuanya ini. Pikirkan. Oke, ada berapa guru di sini untuk SD? 5. Jelas kurang. SD-nya 6 kelas. Bayangkan, untuk guru saja begitu sulit dan begitu malas untuk jadi guru di sini, karena tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Jadi kita harus berkeputusan mulai hari ini menjadikan firman Tuhan hukum tertinggi, di atas hukum adat. Jangan mengangkat hukum adat lebih tinggi daripada firman Tuhan. Kita bersalah. Firman Tuhan harus kita junjung lebih tinggi daripada hukum adat. Kita lihat Matius pasal yang kelima. Saya akan baca mulai ayat 17. Bagaimana hukum firman Tuhan kita jadikan hukum dalam hidup sehari-hari. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kalau pemerintah Indonesia mengizinkan Al-Quran menjadi hukum di negara ini, maka di tanah Kristen kitab suci, kitab Taurat harus jadi hukum juga. Katakan amin. Dan ini perintahnya. Kalau kita menganggap rendah hukum Tuhan, kita akan dapat tempat rendah juga di kerajaan surga. Tapi kalau kita menjunjung tinggi hukum Tuhan, wah luar biasa, maka kita pun dapat tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi
Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang lebih jelas, kalau saudara dan saya tidak lebih mentaati hukum Taurat lebih daripada orang-orang Farisi, kita tidak masuk surga. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Saya mau tanya kepada saudara, di tanah Kristen ini, di tanah Papua ini, pembunuhan masih tetap tinggi angkanya. Padahal kita mempunyai hukum, jangan membunuh. Itu hukum Taurat. Sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau sejak kecil anak-anak itu kita ajar, jangan membunuh, hukumannya berat. Itu masuk di benak mereka, di otak mereka. Saya sampai dewasa pun mereka akan takut untuk membunuh. Saudara, kita lihat di tanah Kristen ini perang suku masih terjadi. Mengapa? Karena gereja tidak mengajarkan hukum ini sebagai hukum untuk hidup sehari-hari. Maka itu di luar gereja kita merasa bebas, bisa buat apa saja. Padahal hukum ini harus kita pakai dalam hidup sehari-hari. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bayangkan, kalau hukum Taurat berbunyi jangan membunuh, hukumannya berat. Tapi hukum kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus, marah saja tidak boleh, apalagi membunuh. Salah seorang tolong baca berita dalam Matius 5, buka 1 Yohanes 3 ayat 15. Hukum Taurat tidak dilarang membunuh, tetapi hukum kasih bunyinya apa? Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Terima kasih, silakan duduk Pak. Saudara, inilah hukum kasih. Saya ulangi lagi, kalau orang-orang Islam diberi hak oleh pemerintah melakukan hukum syariah, yaitu hukum Al-Quran, maka kita pun punya hak yang sama di negara Indonesia ini, memperlakukan hukum kasih, hukum kitab suci. Jadi membunuh manusia itu tidak harus menghilangkan nyawa orang, tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia adalah apa? Seorang pembunuh manusia. Maka itu ayat 22 mengatakan marah saja sudah dosa, karena membenci itu sama dengan membunuh. Siapa yang belum mengampuni saudaranya sampai hari ini, berarti orang itu seorang pembunuh manusia. Mengapa Tuhan Yesus berkali-kali minta berdamai, berdamai, berdamai? Betul? Mengapa dalam doa Bapa kami, masih ingat salah satu bagian, dan ampunilah dosa kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita sering mengucapkan doa itu tapi tidak melakukannya, maka kita orang munafik. Inilah hukum kasih. Kita lanjut. Jadi jangan lupa, siapa membenci saudaranya, dia seorang pembunuh manusia. Menakutkan sekali. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, Matius 5 ya, kembali ke Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa berkata jahil,
itu harus dihadapkan kepada pengadilan, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu